Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kebaikannya kita dapat berjumpa kembali di Tunas ini. Untuk itu, kakak undang kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, hari ini ku rasa bahagia. Mari adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita di hari ini, kita bersatu di dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan memulaikan ibadah tunas kami. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini. Hanya inilah doa kami, sempurnakanlah doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Masih bersemangat? Wah, luar biasa. Mari kita angkat pujian yang berkata, Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Dan sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik bisa mempersiapkan persembahannya. Dan sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan bersama
persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oke adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Lisa. Untuk Kakak Lisa, waktu dan tempat dipersilakan. Shalom adik-adik, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali bersama Kakak Lisa di sini, dan kita akan sama-sama beribadah dalam tunas online di saat ini. Namun sebelumnya, mari kita siapkan Alkitab kita, kemudian kita akan mengawalinya dengan doa. Mari lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan di saat ini, di mana kami hendak membuka, membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, urapi kami, berkati kami, supaya kami boleh mengerti, memahami firman-Mu. Berkati juga anak-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu ini akan disampaikan dengan baik dan kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita, dan firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-20 sampai kepada ayatnya yang ke-36. Nah, adik-adik sudah dapat? Nah, perhatikan cerita yang akan kakak sampaikan. Adik-adik pernah nggak lihat biji gandum? Nah, kali ini kakak akan sampaikan cerita tentang sebuah biji gandum. Biji gandum ini, adik-adik, ini gambarnya ketika ia dimasukkan ke dalam tanah, biji gandum ini akan mengalami pertumbuhan. Dia akan bertumbuh. Nah, pertumbuhan yang terjadi yaitu biji ini akan membusuk, kemudian mati. Namun yang terjadi selanjutnya adalah dia akan bertumbuh, diawali dengan pertumbuhan akar. Nah, setelah bertumbuh akar, dia menghasilkan tunas. Tunasnya terus bertumbuh sampai menjadi sebuah tumbuhan dan akhirnya menghasilkan
biji-biji gandum yang lainnya. Wah, jadi buahnya banyak ya. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan yang akan kita baca saat ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus akan menyampaikan kematiannya. Tuhan Yesus akan menderita, mati untuk mengorbankan dirinya, mati untuk orang berdosa, seperti adik-adik dan juga seperti kakak. Nah, adik-adik, kematian Tuhan Yesus ini dia sampaikan seperti yang pada ayat ke-24 berbunyi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Nah, sama seperti kematian Tuhan Yesus. Ketika ia mati, dia akan menghasilkan kehidupan bagi orang-orang percaya. Jadi semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti biji gandum tadi ya. Awalnya cuma satu, dia mati, akhirnya dia bertumbuh dan menghasilkan biji-biji gandum lainnya yang bermanfaat buat banyak orang. Begitupun dengan kematian Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kematian Tuhan Yesus ini merupakan bukti bahwa Tuhan Yesus berkorban untuk kita yang berdosa, dan dia membuktikan bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Untuk itu, mari kita bersyukur buat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang mau mati untuk adik-adik dan juga untuk kakak dan untuk kita semua. Maka itu, mari kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus dan melakukan hal yang terbaik buat Tuhan Yesus. Seperti apa? Seperti dengar-dengaran kepada orang tua, kemudian sopan, kemudian hidup dengan baik, kemudian menolong orang lain, kemudian peduli tentang sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita, dan masih banyak perbuatan baik lainnya. Ketika kita melakukan hal-hal itu, maka kita dibilang anak Tuhan yang hebat, anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang dahsyat. Nah, di sini nama Tuhan akan dimuliakan. Orang-orang akan bilang, wah itu dia ya anak Tuhan yang sebenarnya, dia yang hebat. Wah, luar biasa ya. Mau semua kayak begitu? Nah, kakak Lisa juga mau seperti itu. Untuk itu, mari kita lihat atas kematian Tuhan Yesus ini. Mari kita membalas kebaikan Tuhan agar Tuhan Yesus senang dan kita juga senang menjadi anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Ya, firman Tuhan Yesus ini akan kita lakukan dalam kehidupan kita hari ini. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat di saat ini. Tuhan Yesus, kiranya terus memberkati firman-Mu sehingga kami juga boleh mengerti akan firman-Mu dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus urapi kami, Tuhan Yesus berkati kami, jaga dan lindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Haleluya, amin. Amin untuk firman-Nya. Semoga firman yang kita dapatkan di hari ini bisa tertanam di hati dan pikiran kita, terlebih boleh kita praktekkan di kehidupan kita hari lepas hari. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di hari ini, kita angkat lagi satu pujian yang berkata, "Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan." Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu
mengakhiri ibadah kita di hari ini, kita bersatu di dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai ibadah, kami sudah selesai membaca, mempelajari akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus sertai, semoga firman yang kami dapatkan tidak berlalu begitu saja, tapi boleh tertanam di hati dan pikiran kami, terlebih boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati.